jadi tokoh raksasa, menyambung cerita peruang lain sih. Sini wayang kulit budok sama kayak wayang kulit titik sama duduk nih diambil dari suara yang dihasilkan ketika dimainkan kayak duk gitu kan. Jadi namanya tuh wayang kulit budok. Ini nggak balik ya? Terus wayang pertama kali ditampilkan tuh biasanya wayang ini nih, karena mereka kan nggak mengandalkan visualisasi kayak sekarang, cuma kayak bayangannya aja loh. Jadi dibentuknya transparan. Jadi wayang itu yang pertama kali dibikin. Ini wayang kulit Padang Surakarta. Kalau mereka tuh ciri khasnya tuh dibikinnya lebih besar. Wayang lebih besar daripada wayang lainnya kan. Kalau wayang kulit Palembang, ciri khasnya tuh warnanya lebih colok, lebih berani dibanding wayang-wayang lainnya. Ini ada wayang kulit Sawalunto. Kalau ini tuh hasil akulturasi budaya Minangkabau sama Jawa. Nah, Sawalunto ini kayak nama kota tambang besar itu. Jadi menceritakan tentang gimana sih rakyat di Sawalunto tuh berhasil membuat Sawalunto nih sebuah kota yang memiliki tambang yang besar. Ini topeng, biasanya digunakan untuk perlengkapan menari aja, topeng-topeng. Dari Cirebon bang, ya. Balik nih yang balik. Kalau ini namanya besar ya, Gundala Gundala. Jadi di Sumatera nih ya, misalnya musim kemarau, mereka tuh kayak ngelakuin upacara ritual. Nah, jadi nanti mereka pakai nih bajunya, topengnya, terus nanti mereka menari. Dia turun hujan agar panen mereka tuh subur gitu. Jadi seakan-akan minta doa, percaya. Terus sebelah sana tuh si gale-gale nih yang berbentuk anak kecil laki-laki itu si gale-gale sama topi-topi mereka berdua ini sama biasanya dipakai buat upacara kematian. Kalau si gale-gale ini biasanya kayak diajak nari gitu loh sama masyarakat yang sedang berduka. Tujuan tuh ketika pemakaman tuh nggak terlalu sedih, keluarga dari korban tersebut tuh nggak terlalu sedih gitu. Jadi si gale-gale bakal diajak nari. Kalau topi-topi ini ketika melakukan upacara tersebut, upacara pemakaman dan upacara lainnya tuh topeng itu akan dipakai sebagai bentuk penghormatan kepada yang meninggal. Kalau ini tuh ada wayang kulit Gatot Kaca. Ini semua Gatot Kaca, cuman yang beda tuh ciri khasnya aja, karena setiap daerah tuh kan punya ciri khas Gatot Kacanya masing-masing ya, nggak sama semua. Nah, kalau yang ini versi wayang goleknya Gatot Kaca aja nih. Ini semuanya? Iya, semuanya Gatot Kaca. Yuk kita ke dulu. Wayang kulitnya belum ada nih yang dapat dari daerah Betawi. Ternyata ada. Mereka tuh ceritain Mahabharata juga. Kayaknya bahasanya tuh disesuaikan dengan kearifan Betawi. Jadi pakai bahasa ya udah Jakarta gitu. Kalau ini sejak sama sih itu pernah denger gak? Belum pernah. Itu legenda Betawi. Jadi mereka tuh dianggap sebagai pahlawan ketika terjadi penjajahan. Mereka tuh kayak mencuri-curi perhiasan, makanan Belanda. Cuman bukan buat mereka sendiri, jadi dibagiin ke rakyat-rakyat yang tertindas gitu loh. Jadi orang masyarakat tuh mereka dianggapnya pahlawan, cuman sama penjajah tuh dianggapnya penjahat. Ini Semada Jembatan Ancol, pernah ke Ancol gak? Pernah belum? Belum. Itu legenda Semada Jembatan Ancol. Katanya sih ada yang bilang si manisnya dijodohin terus kabur gak mau, ada yang bilang juga diputus cinta. Akhirnya dia tuh bunuh diri di Jembatan Ancol. Jadi dia tuh suka ngentayangin Jembatan Ancol gitu loh, tapi dia seringnya menampakkan diri dia tuh ke laki-laki, kayak minta tolong gitu ke laki-laki. Biasanya ini dipakai ketika kayak ceritain kisah penjajahan aja, ini sebagai peran jahatnya tahun ini. Peran itu apa kan? Rencananya mau kemana lagi dari sini? Ke Monas kayaknya. Gamelan. Wayang golek merupakan jenis wayang yang dibuat dengan menggunakan kayu berbentuk 3 dimensi. Ada yang mengatakan bahwa penyebaran wayang golek di Jawa bagian barat dimulai
dimulai pada masa pemerintahan Ratu Patah dari Kerajaan Demak yang kemudian disebarluaskan oleh para Wali Songo. Cerita yang ditampilkan pada pagelaran wayang golek biasanya mengambil cerita-cerita rakyat dengan menggunakan bahasa Sunda. Nah ini masa perkembangan wayang nih. Ini ada wayang sangat itu menyebarkan agama Islam dia ceritanya. Kalau wayang wahyu biasanya tentang agama Katolik. Jadi wayang juga digunakan sebagai alat untuk menyebarkan agama. Ini wayang apa? Ini wayang buta. Karena kan bentuknya kecil ya. Jadi kayak mereka misalnya mau coba-coba main nih jadi dalang. Mereka coba nih mainnya pakai wayang kamper. Kamu enggak? Wayang Upin Ipin nanti. Mana ya? Ini wayang kulit Cina Kencana. Nah ini tuh tokoh Panukawan. Di sini tuh ada senar. Sini anak-anaknya nih. Ini ada wayang kulit dari Bali. Mereka tokohnya tuh mirip kan kayak tokoh Panukawan nih berempat. Cuman mereka nggak ceritain cerita Purwa. Karena Purwa kan cuma ada di Bali, di Jawa ya. Sedangkan ini tuh Bali. Terus tengahnya ini ada kayu atau biasanya tuh dipakai buat opening, ketika opening wayang gitu. Sini wayang banyak. Ini juga Panukawan lagi nih. Ada Semar, Petruk, Bagong, sama Gareng namanya. Ini Semar, Gareng, Petruk, Bagong. Kakak pernah lihat? Nah, sering itu. Ih, pernah lihat ya? Mbak saya. Oh, apa pemain wayang juga atau gimana? Enggak cuma yang biasanya yang perempuan itu suka nyendeninnya itu. Tapi nggak wayang, kalau dulu wayang sekarang paling cuma kayak kuda lumping gitu. Kalau yang laki-laki alat musiknya. Keren sih. Di sini juga biasanya ada pagelaran kayak gitu, ada sinden. Terus musik-musiknya gitu, biasanya setiap weekend. Sini wayang kulit Cirebon. Nah, kalau mereka nih terinspirasi dari tokoh Wali Songo. Tahu kan? Jadi makanya ada 9. Terus cerita mereka juga menyebarkan tentang Agama Islam. Islam. Terus ada wayang Asap itu dari Lombok. Nah, Mas Asap itu diambil dari nama suku di sana. Wayang Asap makanya. Terus sama menceritakan juga tentang dakwah agama Islam. Terus ada wayang Solo ini tuh seperti wayang penerang. Karena kata Solo ini berasal dari obor yang berfungsi sebagai penerang kan. Makanya disebut juga wayang penerang. Ini tuh tokohnya tokoh-tokoh dari Indonesia kayak Soekarno, Hatta. Terus ini ceritanya tentang sejarah ketika mereka dijajah. Wayang revolusi. Wayang perjuangan sama juga nih tokoh-tokoh yang diambil kan kayak Pangeran Diponegoro, Bung Hatta, kayak tokoh-tokoh penting yang di Indonesia. Ini tuh ceritanya tuh tentang gimana sih bangsa Indonesia setelah dijajah. Ini wayang kancil. Coba kau lihat wayang kancil. Belum pernah lihat. Belum pernah lihat ya? Jadi ini tuh wayang kancil kayak wayang yang menggunakan binatang ya. Pertama kali wayang menggunakan binatang. Biasanya tuh ngasih kayak pengertian budi pengerti. Gimana sih agar kita kayak kancil yang punya banyak cara ketika kita mendapat masalah gitu. Besar banget ya. Kamu nggak daftar? Nanti coba ditanya di bawah aja. Misalnya tertarik mau masuk imersi, tanya aja kak imersi apa jam berapa? Soalnya bagus loh, ada yang masih suka. Dan itu bisa nonton wayang kayak 360 derajat. Jadi satu ruangan nih full wayang. Ini ada spectrum. Ini tuh dari Kamboja. Jadi ini tuh dipakai ketika upacara penghormatan kepada raja, kalau nggak perayaan ulang tahun raja. Itu wayang besar, tingginya tuh 2 meter. Itu sama. Biasanya nih cerita wayang itu kayak diambil dari mitos-mitos yang ada di Tionghoa, kayak Nyonya Ular Putih dari Cina. Di sini ada Badra ya, ikon dari musim waktu. Di sini juga ada Rani yang biasa dipakai buat ini wayang kita ada wayang. Dari mancanegara tuh ada Sinil. Kalau Sinil mah udah pernah lihat lah ya, udah sering lihat. Sama kamar mandi.
kiriman dari Tiongkok gitu. Cuman dia tetap menggunakan bahasa Jawa. Dan cerita-cerita yang diambil itu dari legenda Tiongkok klasik. Cuman tetap aja kita tuh nonton ini biasanya di daerah Jawa. Sini ada Topeng Kelana ini biasanya menggambarkan sosok pengemis tua yang jenaka, tapi pengemis itu tuh jenaka dan cerdas. Biasanya ketika peran ini dia memberikan nasihat gitu loh, semacam nasihat gitu. Ini wayang Catur. iya, jadi mereka tuh dimaininnya kayak catur biasa, cuman diganti dengan wayang. Terus ini ada wayang Balet Bandung. Kalau ini tuh mereka nanti pakai bahasanya Sunda gitu. Terus ini kalau dipakai biasanya ketika pementasan tadi gitu atau upacara kerja. Ini ada wayang Walet Anak Jawa Timur. Kalau ini tuh yang sering sepatnya. Terus ada belencong lambung. Jadi belencong itu tuh kayak sesuatu alat bakar gitu, nanti diisi seperti minyak tanah terus dibakar deh, kan jadi penerang tuh. Nah biasanya dipakainya tuh ketika ada pagelaran wayang, jadi dia tuh sebagai penerangan, jadi bayangan dari wayang tuh lebih jelas kelihatan gitu. Terus di sini ada wayang suket. Nah semua ini tuh di sini wayang mainan, jadi dari rumput, dari lidi. Pertama kali dibuat itu oleh Pak Marsono, karena ketika kecil nih beliau tuh suka banget sama wayang, cuman beliau belum mampu buat beli wayang. Terus beliau menganggap kalau memakai kulit hewan untuk dijadikan wayang itu termasuk kayak eksfoliatasi gitu. Jadi beliau menggunakan ide cemerlangnya itu membuat wayang gitu dari suket, rumput-rumputan, lidi. Biasanya nih anak-anak kecil nih yang mainin kayak gini. Kita juga biasanya buka gitu loh kayak cara membuat wayang tersebut. Kadang juga kita buka kayak sesi mewarnai wayang. Nah sebelah sini tuh ada musik lagi dari Sunda, tapi ini nggak bahasa Sunda. Adanya kalau mau main nanti bisa nih kalau habis buka. Jadi ada TV digitalnya kan. Nah TV tersebut tuh bisa dipencet nanti sesuai kayak alat musiknya. Ketika gong tuh gimana sih suaranya. Adanya tertarik gak? Pencet enggak. Ternyata ada purpose tuh. Misalnya capek nih ya, habis keliling-keliling habis foto-foto, nanti kakaknya bisa sama adiknya baca-baca. Oke, kita Lo bawa lagi. Sama-sama. kakaknya bisa ke bawah atau bisa